Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan sharing tentang iPhone 11 lagi teman-temannya. Jadi ini adalah iPhone yang udah gue pakai setahun lebih teman-teman, udah hampir setahun setengah guys ya. Jadi untuk iPhone 11 ini gue pakai dari November 2021 kalau nggak salah, November atau Desember sekitar tahun itulah teman-teman ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini udah hampir setahun setengah sebentar lagi guys. Dan di video kali ini gue akan sharing ke kalian tentang iPhone 11 ini yang udah gue siksa habis-habisan guys ya. Jadi gue siksa habis-habisan dalam artian itu gue pakai nonstop. Gue casnya udah gila-gilaan temen-temennya. Mau pakai charger original, mau pakai charger KW, semuanya udah gue lakuin temen-temen. Dan di sini akan gue share ke kalian resultnya dari hasil penyiksaan gue selama berbulan-bulan belakangan ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gue pengen bahas dari sisi baterai dulu nih teman-teman ya. Jadi baterai gue ini waktu gue beli pertama kali itu 99% guys ya. Jadi sekarang baterai health-nya di angka 88%. Kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 bulan belakangan ini nggak berkurang sama sekali teman-teman ya. Jadi gue mau share juga dari sisi baterainya ini ternyata dia tangguh guys setelah melewati siksaan gua guys. Jadi siksaan dari gua itu adalah gua main game Mobile Legends gila-gilaan ya di season 27 ini, alias beberapa 3 bulan belakangan ini itu gua main gila banget. Dari 100% sampai lowbat tuh gua mainin, gua bisa dapat 5 sampai 6 game teman-teman ya menggunakan sinyal seluler guys. Jadi baterainya tuh sampai lowbat sampai sekitar 5% itu gua push main Mobile Legends teman-temannya. Dan kalian bisa lihat sendiri gua ngecasnya itu di sini nggak teratur sama sekali teman-temannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri sebentar gua cas sambil gua main, gua cas sampai dia panas banget teman-temannya. Terus ini gua ngecasnya itu bener-bener sehari bisa 5 sampai 6 kali kadang-kadang guys. Jadi ini udah gua siksa habis-habisan, bener-bener gua siksa guys. Jadi gua kadang pakai charger original, gua kadang pakai charger seadanya aja, yang KW juga gua pakein teman-temannya. Jadi ternyata untuk baterainya itu masih di angka 88% kalau untuk baterai health-nya guys ya. Yang gua rasakan setelah gua siksa habis-habisan teman-temannya, untuk baterainya masih stabil guys. Luar biasa banget teman-temannya, ini di luar dugaan gua bakal prediksi baterai health gua tuh berkurang sekitar ya dari 88 berkurang ke 85 lah teman-teman, tapi ternyata nggak berkurang sama sekali. Jadi gue bisa bilang untuk baterai dari iPhone 11 ini itu luar biasa tangguh karena udah gua siksa habis-habisan. Selain main game, gue juga ajakin buat nonton Netflix teman-temannya. Nonton Netflix itu 2 jam, sejaman itu udah kayak ya kacang goreng lah teman-temannya, bisa dilibas habis dengan baterainya ini guys. Jadi kalau gua bilang secara pribadi, kalau kalian gamers terus pakai iPhone 11 itu gue bisa bilang itu masih oke banget ya untuk iPhone 11 karena udah ngelewatin siksaan dari gua guys. Jadi dari sisi baterai gue bisa bilang ini lewat dari siksaan gua oke. Oke guys, sekarang dari performanya untuk kegiatan gua sehari-hari guys. Jadi gua tuh belakangan juga lagi desain itu gila-gilaan teman-temannya. Kebetulan gua desain itu pakai Canva di iPhone 11 ini, dan karena kerjaan gua juga ngedesain, jadi itu gua udah bisa bilang kalau untuk desain itu gila-gilaan ya gua pakai belakangan ini guys. Jadi ngedit berjam-jam, terus ekspor berjam-jam, itu semuanya gua lakukan dengan iPhone 11 ini teman-teman. Jadi gue bisa bilang gue ngedit lebih dari sebelumnya di beberapa bulan belakangan ini, tepatnya 3 bulan belakangan ini guys ya. Jadi 3 bulan belakangan ini gue main game gila-gilaan, gue ngedit gila-gilaan, gue ngerekam video gila-gilaan, gue foto-foto gila-gilaan teman-temannya. Apalagi kemarin gue pulang kampung juga gue banyak banget yang ngevideoin, ngefotoin. Jadi yang gue rasakan adalah iPhone gue ini tidak ada yang namanya lag guys. Jadi walaupun gue pakai sampai panas temen-temennya, gue belum pernah yang nemuin namanya temperatur hot ya di iPhone 11 gue ini. Tapi kalau di iPhone 11 Pro pernah flashnya sampai nggak bisa dipakai karena terlalu panas. Tapi kalau di iPhone 11 ini gue nggak pernah ketemu hal seperti itu, walaupun gue udah ngerasa panas banget ya. Waktu itu panas banget karena sinyalnya jelek ya, jadi cuman sebar, terus gue sambil ngecas sambil main game itu jadi panas banget guys ya. Untung nggak sampai mati handphone gue. Jadi ini nggak buat ditiru teman-temannya, tapi ini gue share ke kalian setelah gue siksa habis-habisan. Game lolos, untuk performanya lolos guys. Dari gue ngedit, gue nonton, semuanya nggak ada masalah sama sekali guys. Jadi kalau untuk ketahanan baterai, kalau untuk daya tahan baterainya, untuk performanya, untuk lag atau tidaknya, gue bisa bilang semuanya oke guys ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sisi kamera guysnya. Jadi disinilah yang gua rasakan kalau untuk iPhone 11 ini bagi gua temen-temennya secara pribadi, menurut pendapat gua itu kameranya udah mulai kurang guys. Jadi gue sekarang kalau untuk foto-foto gue lebih suka dengan iPhone 11 Pro guys. Jadi kameranya ini gue ngerasa udah mulai keteteran ya kalau untuk iPhone 11, karena gue tipikal yang suka foto juga. Jadi gue bisa ngelihat perbedaannya tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya teman-temannya. Mungkin kalau tahun kemarin atau tahun 2021 itu masih bagus banget untuk iPhone 11 ini. Cuman gue bisa bilang kameranya ini udah mulai kelihatan kalah nih dengan handphone-handphone zaman sekarang guys ya. Walaupun secara normal untuk hasil foto dan video dari iPhone 11 ini tuh masih bagus banget. Tapi karena gue ini udah lama pakai iPhone 11 dan gue juga lama pakai iPhone 11 Pro, gue sempet pakai iPhone 12 juga, iPhone 13, gue bisa bilang iPhone 11 ini udah mulai keteteran untuk dari sisi kamera atau foto-fotonya teman-temannya. Terutama di low light dia mulai kalah dengan iPhone 11 Pro, dengan iPhone 12 juga udah mulai kalah ya. Secara logika memang pasti kalah, cuman kelihatan banget nih keteterannya guys. Tapi kalau mau jujur teman-teman, walaupun gue bisa bilang keteteran hasil kameranya, cuman dia nggak jelek gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari hasil foto iPhone 11. Cuman kalau untuk jeleknya dia sih gue rasa cahayanya tuh kalau misalkan kurang itu mulai kayak kelihatan noise-nya teman-temannya. Ini yang gue rasakan sih dari iPhone gua. Jadi kalau kalian nggak setuju dengan pendapat gua, it's okay teman-teman, karena gua bisa bilang ini sekali lagi murni dari pendapat pribadi gua guys. Jadi kalau gua sekarang untuk foto-foto gue lebih prefer untuk iPhone 11 Pro gua guys, karena gua ngerasa lebih jernih aja. Ya gue nggak tahu kenapa, mungkin cuma feeling gua, tapi gua ngerasa memang kelihatan banget guys bedanya kalau untuk kamera di tahun sekarang dengan di tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi layar teman-temannya. Jadi ketajaman layarnya kalau kita lagi main game, nonton dan lain-lain teman-temannya. Ya, setelah gue pakai ya untuk iPhone 11 ini berbulan-bulan belakangan ini guys. Jadi gue memang ngerasain adanya sedikit perbedaan dengan iPhone 11 Pro gue guys ya. Secara ini masih IPS LCD, otomatis layarnya nggak tajam teman-temannya, nggak setajam dengan iPhone 11 Pro maupun iPhone 11 Pro Max guys. Tapi gue secara pribadi masih nyaman banget dengan layarnya. Ini gue siksa teman-temannya. Jadi gue main game di bawah sinar matahari teman-teman, dia itu masih bisa kelihatan. Cuman dia kadang-kadang suka redup sendiri guys. Jadi kadang-kadang gue lagi main game ada sinar matahari terik banget nih ya, dia kelihatan, tapi tiba-tiba dia redup. Padahal brightness-nya itu masih ada di setengah teman-teman. Gue naikin lagi dia nggak ngefek teman-teman, masih tetap hitam aja nih layarnya. Terus gue cetekin gini, gue nyalain lagi, nah dia baru normal lagi brightness-nya teman-teman. Jadi itu yang gue rasakan kalau gue main game ya teman-teman. Itu pas kena ada cahaya matahari lagi terik banget nih teman-teman, karena gue lagi berjemur pagi-pagi nyari wifi yang kenceng sambil main, ada kena matahari dikit teman-temannya. Jadi dia kelihatan guys, masih kelihatan teman-teman, tapi tiba-tiba dia hitam blank. Jadi dia kayak sinarnya hilang sendiri gitu loh guys. Ini kan IPS LCD, jadi itu yang gua temui teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi layarnya, ketajamannya gue bisa bilang ya iPhone 11 ini standar lah, pas-pasan, nggak ada lebihnya dan kurangnya juga nggak ada menurut gue secara pribadi. Mata gue nyaman-nyaman aja. Tapi kalau lu bilang ke gue, bang, lu lebih suka lihat layar mana? Ya gue lebih suka lihat layar 11 Pro lah, atau yang menggunakan Retina OLED guys ya, kan lebih tajam guys ya. Nah itu sih kalau dari sisi layarnya yang bisa gue share ke kalian setelah gue siksa habis-habisan ya untuk iPhone 11 ini guys. Oke, jadi kesimpulannya guys, kalau kalian nanya ke gue, bang, iPhone 11 ini bakal lu ganti atau enggak? Gue bisa bilang ini enggak gue ganti bro, karena gue ngerasa baterainya gila-gilaan guys. Apalagi masih dapat update iOS ya dari Apple ya. Sekarang kan udah mau 16.41 teman-temannya, nah iOS-nya. Kalau sekarang kan masih ada di iOS 16.31. Kalau nggak salah bakal keluar iOS 16.4 ya, mungkin akhir bulan atau awal bulan nanti. Nah, jadi kalau gue secara pribadi, kenapa gue tetap mempertahankan iPhone 11 ini? Salah satu alasan gue cuman baterai doang guys. Kalau untuk dari sisi lainnya gue nggak ada alasan khusus, tapi gue cuma bisa bilang kalau iPhone 11 ini bakal gue pertahankan terus ya sampai baterainya udah jelek banget teman-temannya. Jadi kalau untuk sekarang gue masih bisa bilang baterainya bagus banget.
Daya tahannya kencang banget ya. Untuk baterai health-nya juga itu masih bertahan dengan konsisten ya, stabil. Walaupun gua hajar habis-habisan setiap hari, gua cas gila-gilaan. Setiap hari gue bisa ngecas 4, 5, 6 kali main Mobile Legends sambil dicas. Dia panas, gue cabut casnya, gue mainin lagi teman-teman. Kadang pakai wifi, kadang pakai sinyal. Jadi ini iPhone 11 sudah gila-gilaan gue siksa dan luar biasanya masih bertahan dengan baik guys ya. Jadi gue bisa bilang untuk iPhone 11 ini sebenarnya itu melewati segala siksaan gue dengan baik guys. Jadi apapun siksaan yang gue kasih bisa dilahap dengan habis oleh iPhone 11 ini guys. Jadi kalau gue kasih ke kalian rekomendasi ya untuk iPhone 11 ini selama masih awet pakai aja guys. Karena gue ini kan masih awet banget baterainya, gue nggak bakal jual. Gue bakal tetap pakai iPhone 11 ini karena iPhone 12 itu nggak bisa dibandingin ya daya tahan baterainya dengan iPhone 11, jauh menurut gue secara pribadi. Even dengan 11 Pro pun 11 Pro masih kalah dengan iPhone 11 untuk dari sisi baterainya guys ya. Nah, jadi kalau untuk 2023 ini gue bisa bilang untuk iPhone 11 ini masih tahan banting, masih siap untuk kalian siksa habis-habisan. Jangan takut untuk nyiksa handphone kalian teman-teman ya, sesuai dengan batas sewajarnya, karena kan iPhone ini memang banyak banget fitur-fitur yang disematkan dan juga memang performanya disiapkan agar bisa menunjang kinerja kita. Makanya sekarang gue siksa habis-habisan karena ya gue pengen tahu sejauh apa sih daya tahan dari iPhone 11 ini dan performanya tetap stabil dengan siksaan gue yang gila-gilaan. Oke, sekian video gue kali ini teman-temannya. Jadi di video kali ini gue hanya bisa bilang kalau kalian punya iPhone 11 masih awet, tetap dipakai ya teman-teman sampai kalian ngerasa udah nggak layak pakai lagi. Karena gue masih tetap pakai iPhone 11 ini mungkin 2-3 tahun ke depan guys ya. Itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian tahu kenapa iPhone 11 ini banyak banget jadi buruan orang, atau kenapa iPhone ini jadi laris banget. Ini bukan sekedar gorengan guys ya, tapi ini dari pengalaman gue yang memang sengaja gue siksa dan emang dia berhasil ngelewatin siksaan gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.